Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salanaren Ardelita, bisa dipanggil Sala dari kelas Matematika 2022A. Nah, di sini terkait dengan kuliah umum wawasan kebangsaan kemarin pada hari Jumat 1 September 2022 yang diadakan di Graha Unesa, saya sudah merangkum apa isi dari topik tersebut. Dengan topik menguatkan wawasan kebangsaan dan ideologi bangsa untuk membangun negeri menuju Indonesia maju yang harmonis. Penggunaan internet yang berlebihan. 73,9% pengguna internet didominasi oleh generasi Z dan milenial dengan waktu penggunaan rata-rata selama 8 jam per hari. Jaringan internet yang terbuka juga diiringi dengan berkembangnya berita bohong dengan menggunakan platform media. Berbahaya apabila tidak diimbangi dengan budaya literasi yang memadai. Nah, pada gambar ini terlihat jelas bahwa orang-orang sibuk dengan handphonenya sendiri, dengan smartphone-nya sendiri, sehingga tidak ada kontak sosial langsung ataupun berbicara langsung dengan teman-teman di sebelahnya. Nah, pada smartphone inilah banyak sekali berita-berita fake ataupun yang sering dikenal dengan berita hoax. Nah, jika tidak difilter dengan baik, maka apa akibatnya? Yaitu mudah terjadi perpecahan antara satu dengan yang lainnya. Makanya harus diimbangi dengan budaya literasi yang memadai. Nah, era post-truth. Suatu era di mana kebohongan dapat menjadi kebenaran dengan memainkan emosi dan perasaan. Fakta tidak lagi menjadi hal utama dalam mendapatkan kebenaran. Apapun faktanya akan salah di mata seseorang yang telah menerima kebohongan yang berulang-ulang. Dan pada akhirnya, mudah sekali terjadi konflik sara. Nah, pada gambar ini terlihat jelas bukan? Bahwa fakta roboh karena apa? Yaitu karena kebohongan-kebohongan yang terjadi. Dampak konflik. Yang pertama, kelaparan. Yang kedua, peperangan, dan yang ketiga rusak harta dan hilangnya nyawa. Nah, dari ketiga dampak konflik tersebut pastinya saling berhubungan, bukan? Karena adanya peperangan, masyarakat pun lapar dan mati kelaparan. Karena adanya peperangan juga, ini foto rumah roboh, itu juga menelan korban. Semangat para pendiri bangsa dalam menyusun dasar negara. Munculnya kerelaan untuk lebih mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan politik. Nah, para pendiri bangsa ini kan sudah rela berkorban untuk negara dan merelakan nyawanya sendiri demi kepentingan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Namun, perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, kata Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Sejarah perjuangan bangsa. Yang pertama, penjajahan Belanda dan Jepang. Kemerdekaan yang diperoleh saat ini merupakan hasil dari jerih payah dan tetesan keringat seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, pada gambar yang di kiri ini merupakan penjajahan pada masa Belanda, yaitu berlangsung selama 350 tahun. Nah, pada gambar yang di kanan, yang sebelah kanan ini merupakan gambar pada penjajahan Jepang yang berlangsung selama 3,5 tahun. Yang kedua, peristiwa 10 November 1945. 16.000 pejuang gugur
dan lebih dari 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Meskipun banyak korban, namun peristiwa tersebut mampu menggelorakan semangat perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Pada gambar ini terlihat jelas bukan bahwa ini Bung Tomo yang menggelorakan suara arek-arek Surabaya dalam radionya yang memperjuangkan kemerdekaan kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga ada Jenderal Sudirman. Beliau, Panglima Besar Jenderal Sudirman, tetap bergerilya meskipun dalam kondisi sakit untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia tegak berdiri dan berdaulat. Nah, Jenderal Sudirman walau dalam kondisi sakit pun dia rela memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sangat kuat pada saat menghadapi ancaman eksternal. Hal ini karena secara alami bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai pemersatu bangsa. Nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang digunakan pada saat menghadapi musuh bersama. Yaitu sejarah telah membuktikan bahwa ini apa? Bahwa Indonesia itu dapat menghadapi semua itu karena apa? Karena nilai-nilai bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Nah, dalam Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tadhana Dharma Mangrua dalam MPU Tantular Sutasoma. Nah, nilai-nilai bangsa yang terkandung dalam Pancasila yang pertama, menghormati perbedaan, yang kedua, mengendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok, yang ketiga, kebersamaan dan gotong royong, keempat, optimisme dan percaya diri, dan yang terakhir, nasionalisme dan harga diri. Nah, nilai-nilai bangsa Indonesia tersebut harus dipahami sebagai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini menyatu secara utuh menjadi jiwa bangsa Indonesia dan nilai-nilainya mengkristal dalam Pancasila sebagai nilai keindonesiaan. Peran mahasiswa dalam membangun negeri menuju Indonesia yang harmoni. Yang pertama, agen perubahan. Mendorong kelompok masyarakat lainnya dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui pengetahuan, ide, dan keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua, penjaga nilai. Mahasiswa berada di garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang ketiga, penerus bangsa. Keutuhan bangsa akan tergantung dari para mahasiswa untuk mau menjaga dan mewariskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang terakhir, sebagai pengontrol sosial. Memiliki kontrol sosial terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lampiran. Nah, ini merupakan dokumentasi saya berada di Geraha UNESA kemarin. Ini bersama teman saya yang bermasker putih, yang memakai masker putih. Dan ini merupakan dokumentasi dari satu kelas saya, yaitu dari Matematika 2022. Nah, sekian presentasi dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah sikap yang kurang berkenan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.